Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe agar kalian bisa membantu channel yang terus berkembang biak. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan sehat. Ada yang sehat, teman-teman. Kali ini kita akan berbincang bersama teman kita tadi dari 10 LPL 1. Di sini dia akan mengobrol ya. Kita akan mengobrol tentang pengalaman dia dalam berorganisasi. Dan ya, mungkin kita akan langsungkan saja bersama Padli. Gimana nih tentang pengalaman kamu dalam berorganisasi? Mungkin kita cerita dulu dari awal ya, dari awal kita masuk ke SMP-nya dulu ya. Siap. Jadi dulu ada satu grup pasti ya, karena itu grup PPDB tuh. Di sana panitia-panitia OSIS mengadakan salah satu lomba, di mana ada beberapa lomba yang salah satunya itu lomba keaktifan. Keaktifan di WA atau keaktifan di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia. Nah, kebetulan alhamdulillah saya itu menjadi salah satu orang peserta terbaik di PPDB angkatan saya. Nah, saya dapat golden ticket nih dari salah satu guru, namanya Pak Yudi Christian. Kebetulan beliau juga menjadi pembina saya waktu saya menjabat sebagai OSIS. Nah, saya diberi golden ticket nih oleh Pak Yudi Christian dan salah satu kawan saya juga, karena waktu itu saya masih malu. Nah, jadi saya ngajak teman saya buat ke SMP nih. Habis itu diterima oleh saya tawarannya. Saya datang tuh ke SMP dengan pakaian yang rapi gitu kan. Nggak tahu tawarannya itu tentang musik. Nah, jadi Pak Yudi itu memberikan tugas kepada saya untuk menyanyikan salah satu musik. Kalau nggak salah judulnya itu Hanya Rindu tuh. Kalau nggak salah Admes ya penciptanya. Nah, di sana saya ditantang oleh Pak Yudi, diberiin tugas buat nyanyiin salah satu lagu yang berjudul Hanya Rindu. Tetapi di sana saya tidak keterima, tidak di ACC lah, karena mungkin bukan buat genre saya kayak gitu. Nah, Oke, Padli, saya ingin nanya dulu. Tadi kan ditawarin, tapi tidak di ACC. Itu perasaan kamu pas ada pengumuman itu gimana? Oh, pastinya sedih dong, sedih. Tapi di sana bukan drop atau malah saya lebih tidak semangat, tetapi di sana muncul lah rasa-rasa keingintahuan saya, rasa semangat saya di sana bangkit untuk bagaimana caranya saya bisa lebih dari ini. Nah, habis itu sudahlah, masa era musikal itu sudah habis. Nah, di sana ada rekrutmen OSIS. Nah, di sana saya tunjukin tuh, wah, saya mau masuk OSIS nih, nyoba, karena belum tahu juga ya apa itu OSIS. Karena di SD nggak ada OSIS, nggak ada. Nah, di sana saya coba untuk join OSIS, tetapi saya juga izin dulu ke orang tua saya, ke ibu saya. Bu, kalau saya join OSIS gimana nih? Boleh nggak? Kata ibu saya, boleh. Selagi kamu mau, selagi kamu bisa, ya. Selagi itu tidak membebani kamu, silahkan kamu join. Nah, alhamdulillah saya didukung oleh ibu saya, diberiin semangat tuh. Akhirnya saya join. Nah, pas itu saya seleksi dulu 1 hari atau 2 hari tuh buat tes wawancara. Nah, alhamdulillah saya keterima sama teman-teman saya tuh. Nah, nggak lama kemudian di sana ada calon-calon ketua OSIS sama wakil ketua OSIS. Ya. Nah, pada waktu itu saya inisiatif mengajukan diri saya ke pembina OSIS Pak Yudi Christian. Pak, saya mau jadi OSIS nih, mau jadi wakil, gimana? Boleh, kamu tinggal ikut wawancara aja nanti, tes wawancara. Nah, habis tes wawancara, pas pengumuman, alhamdulillah terpilih tuh. Nah, di sana lebih bangkit lagi semangat saya buat menggali arti OSIS ini apa sih gitu. Setelah itu pemilihan pun tiba. Nah, di sana tuh lebih menggebu-gebu tuh hati.
Dan setelah itu, setelah pemilihan berlangsung ya, alhamdulillah saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS SMPN 2 Argapura. Yang Masya banget Allah. Masya Allah tuh di sana hati gembira tuh, seakan hati itu sedang menari-nari seperti itu. Nah, setelah acara tersebut selesai, kita masuk ke acara di mana kita rekrut lagi siswa-siswi baru dari SD atau PPDB ya, Ya. gitu. Nah, dalam kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari, 3 atau 4 hari ya, saya lupa lagi. Nah, di hari-hari tersebut Ya. itu diisi dengan materi-materi dari Dewan Guru. Nah, pas di hari kedua atau ketiga, di sana saya ditawarin sama pembina OSIS karena waktu itu memang pengen nyoba mungkin Oke. Pak Yudi. Nah, Pak, kamu mau nggak jadi pengisi materi? Kata Pak Yudi tuh. Materi tentang apa, Pak? Tentang keorganisasian, kata Pak Yudi. Boleh tuh, Pak. Saya coba. Nah, di sana saya didampingi dengan ketua OSIS sama ketua OSISnya tuh. Saya didampingi. Karena kalau sendiri masih deg-deg. Nah, pertama kali itu juga saya pegang mic berbicara di depan banyak orang tuh. Pasti hati, wah, deg-degan, gemper kalau bahasa Sundanya tuh. Gugup. Ya, gugup. Habis itu saya coba bikin ringkasan poin-poin penting yang harus saya jelaskan. Nah, habis itu pas saya menjelaskan tentang keorganisasian, ya manusiawi lah rasa gugup itu ada Pasti. pastinya ya. Tapi saya dibawa enjoy aja, diajak bercanda gitu orang-orangnya agar tidak tidak diem atau tidak gabut saat saya sedang menjelaskan materi tersebut. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai akhirnya setelah itu karena di Nedara suka ada acara yakni kulduh itu kuliah duha. Jadi acara agamis religi. Nah, kebetulan susunan acaranya itu di dalam acara kulduh itu diantaranya yang pertama ada sholawat, baca Quran ya, kayak ceramah kayak gitu. Nah, kamu ingat gak tadi pas saya cerita yang musikal? Ya. Nah, di situ tuh mulai ada lagi benih-benih untuk saya masuk ke dunia musik. Oh, Nah, semangat lagi berarti ya. semangat lagi. Di sana kan saya sudah suka membawakan salawat tuh. Ya. Di samping itu saya suka ceramah jikalau pematerinya tidak hadir. Oh. Nah, saya suka salawat tuh. Mungkin Pak Yudi Christian ini tertarik. Kita coba nih dengan musik religi, apakah cocok tidak ya sama si Fadli ini? Nah, saya ditawarin tuh sama Pak Yudi Christian, coba kamu nyanyiin dong salah satu musik religi apa? Sholawat tuh. Sholawat Jibril kalau nggak salah. Wah, kayaknya cocok nih. Nah, abis itu kita masuk ke fase kedua, di mana memang Pak Yudi benar-benar ngasih project di mana nih kamu hafalin namanya itu istighfar tapi versi Kelangan. Itu saya duet berdua dengan ketua OSIS yang sekarang menjabat di Nedara. Dan pas dicoba memang pas diseleksi sama Pak Yudi memang pertama suara ada gangguan aja di dalam suara, ya serak lah, kayak nada tinggi nggak kecapai lah, kayak gitu-gitu. Tetapi dengan semangat yang terus menggebu-gebu di dalam hati, saya selalu berlatih di rumah di hadapan kaca atau kayak gitu. Saya berlatih dan pas dites yang kedua kalinya, alhamdulillah terseleksi di ACC. Lanjut kita ke tempat studio rekam di Majalengka. Majalengka? Ya, di Majalengka. Jauh ya? Jauh ya, cukup jauh. Bahkan waktu itu dalam keadaan hujan, kita bela-belaan tuh. Nggak naik mobil, kita naik motor. Karena bukan hanya saya yang akan tampil di studio rekam, tetapi teman-teman saya juga ada yang tampil. Nah, di sana kita banyak sekali perjuangan. Ya, di hujan lah, di nggak ada yang bawa jas hujan lah. Apapun itu kita lewati demi kita harus bisa ke studio rekam. Ya. Pas kita datang ke studio rekam, itu
lagi keadaan padam. Wah, Kita nunggu 1 jam tuh. Aduh, ini udah nggak bener nih. Jadi apa enggak ya? Tetapi alhamdulillah nggak lama, cuma 1 jam kalau tidak salah ya. Itu aliran listrik mulai ada, nggak padam lagi. Nah kita di sana coba dulu di mic tuh, di mikrofon. Yang pertama gagal. Gagal karena mungkin pertama kali dan masih gugup. Kata Pedi, it's okay, gak apa-apa. Kita coba yang kedua kali, relax dan hayati setiap nada-nada ya, setiap lirik lagu yang kamu keluarkan tuh, yang kamu senandungi ya. Terus bismillah, saya coba yang kedua kalinya dengan mata terpejam. Ya saya akhirnya bisa untuk membawakan lagu tersebut. Alhamdulillah. Selain itu di Nedara juga kita ada salah satu program OSIS di angkatan saya. Karena waktu itu alhamdulillahnya juga saya terpilih jadi ketua OSIS ya. Di sana kita bikin salah satu program yakni kayak gini, podcast. Ini. Nah, buat apa sih podcast di SMP? Kita bikin podcast itu yang pertama buat menyampaikan informasi ke khalayak ramai. Biar tahu updatean informasi yang ada di Nedara, atau hanya kita bincang-bincang santai dengan ketua dewan penggalangnya atau dengan guru-guru yang memang bisa memberi motivasi, atau guru itu telah melakukan aksi di mana aksinya itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Contohnya kita pernah podcast sama kepala sekolahnya, atau kita podcast dengan Pak Yudinya sendiri karena beliau itu pernah mengikuti acara di Jakarta kalau tidak salah, dalam rangka apa ya? Saya lupa lagi. MGMP apa saya lupa tuh. Ya, lupa. Yang penting di Jakarta tuh kalau nggak salah. Nah, kita di sana menceritakan tentang informasi-informasi yang memang secara terupdate yang akan kita laksanakan, ataupun kisah yang memang sudah kita alami gitu, ataupun persiapan kegiatan. Contohnya gimana sih besok tentang pemilihan calon ketua OSIS, apakah metodenya sama seperti yang dulu atau tidak, seperti itu. Itu kita gunakan podcast ini untuk menyampaikan informasi atau hanya bincang-bincang santai aja. Nah, alhamdulillah pada podcast itu berjalan dengan lancar karena dibantu dengan kru yang ada di sana, tetapi seadanya, tidak seperti di studio seperti ini ya. Karena kita di Nedara tidak punya studio, jadi kita memanfaatkan dunia luar, alam tuh. Karena kita punya salah satu kata-kata di mana kita itu harus bisa berwawasan global. Artinya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi kan punya podcast ya, kan itu susah banget, pasti nggak bisa dilakuin sembarang orang apalagi sekolah. Itu teknisnya gimana itu biar bisa berjalan dengan lancar? Apalagi kan yang paling susah cari material kayak kamera gitu, mic. Itu gimana tuh? Sebenarnya kita nggak selengkap ini ya. Kita memanfaatkan alat yang ada saja. Alat yang ada aja. Kayak kita pakai handphone saja. Cukup. Karena kita melakukan kegiatan podcastnya itu ketika setelah pulang sekolah, jadi nggak bising. Apalagi kan SMP 2 Argapura itu halamannya asri. Nah, bisa main nanti ke SMP 2 Argapura. Nah, di sana kita melakukan aktivitas podcast seperti biasa. Yang paling pertama itu idenya muncul dari pembina saya sendiri. Dia mengajukan, "Pak, gimana kalau kita bikin podcast nih?" Saya bilang, "Boleh, Pak. Itu salah satu program kita yang terbaru nih. Kita mengikuti perkembangan zaman juga. Oke, kita bikin." Judul yang pertama yang kita bikin itu dengan saya. Judulnya itu Di Balik Bintang. Kenapa disebut Di Balik Bintang? Karena dulu saya, tadi yang sudah saya sebutkan, saya kan ketua OSIS gitu. Jadi saya adalah public figure-nya gitu. Nah, di sana kita coba-coba berbincang-bincang. Kenapa sih kamu pengen jadi ketua OSIS? Kayak gitu. Apa sih anaknya di OSIS? Ya seputar OSIS aja gitu. Bagaimana kamu merangkul
anggota-anggota OSIS kamu gitu. Nah, pas di percobaan pertama, wah kayaknya ini program memang harus dilanjutin nih. Jangan sampai ngestak di situ aja. Nah, akhirnya kita pakai podcastnya itu untuk memang kalau besok ada acara kita pakai kayak persiapan Maulid. Nah, itu ada di salah satu video kita. Itu boleh dicari di YouTube OSIS Nedara News tuh. Ada Nedara News. Teman-teman, silahkan yang pengen lihat di Nedara News. Atau yang tadi pas rekam video ada tuh di Yudi Christian 44. Ada tuh. Boleh. Jangan lupa mampir teman-teman. Nah, setelah itu alhamdulillah tuh berjalan dengan lancar podcastnya itu. Selain itu juga Ri, saya punya pengalaman di mana kamu tahu kan tadi saya pernah bilang bahwa saya itu suka ngegantiin pemateri saat pemateri tidak datang pas acara kulduh. Oke. Nah, saya coba-coba untuk pergi dakwah karena memang ada salah satu desa mereka itu antusias banget dalam hal-hal yang religi. Nah, kebetulan saya punya anggota OSIS di sana. Di sana saya nawarin, gimana kalau kita di kampung saya aja katanya, di musola. Di musola. Boleh, harinya itu hari Jumat. Ya. Tapi sebelum kita pergi ke acara tersebut, ke pengajian rutinan ya disebutnya, itu banyak sekali kendala. Di antaranya yang harusnya itu siang, malah sore. Karena ibu-ibunya belum siap katanya gitu. Karena selain ibu-ibunya belum siap, sama bapak-bapaknya juga masih ada yang di kebun, masih ada yang melakukan aktivitas. Boleh kita undur? Boleh, kata saya. Nah, setelah itu kita pergi ke sana. Itu sore. Habis datang di sana, kita disambut dengan baik. Masya Allah. Kita disambut dengan baik di sana oleh warga-warga sekitar. Akhirnya saya tidak lama karena waktu ya. Takutnya keburu malam tuh. Saya hanya ceramah 1 jam kalau tidak salah di sana menjelaskan tentang doa. Nah, di sana karena masih awal-awal kita bahas aja tentang doa yang sering kita panjatkan ya. Setelah itu kita disuguhi oleh makanan, Masya Allah. Terima kasih sekali ya, disuguhi oleh makanan. Lalu kita pulang. Nah, itu salah satu pengalaman yang memang sangat berarti di dunia religi. Selain itu tadi ada juga yang pas masuk studio rekaman itu juga itu salah satu momen yang memang tidak bisa dilupakan. Itu kalau kita cerita ke rekam jejak yang dulu-dulunya itu wah sangat penuh dengan halangan dan rintangan gitu. Apalagi kan Dri, saya itu sebagai ketua OSIS Nedara dulu, saya itu berkolaborasi dengan ketua Dewan Penggalang Putra dan Putri. Ada tuh di salah satu video di Nedara News, itu ada yang berbincang-bincang tentang persiapan pencalonan OSIS, ketua dan wakil. Itu bisa dilihat metode-metodenya bagaimana sih pencalonan ketua dan wakil di Nedara itu. Ada tuh. Nah, saya itu berkolaborasi dengan ketua Dewan Penggalang Putra Putri di Nedara, dan juga saya pernah diundang oleh ini diundang oleh kecamatan untuk menghadiri kegiatan di Majalengka. Jadi perwakilan kecamatan dari SMP 2 laki-laki itu diundang untuk menghadiri acara pramuka. Pesta pramuka di Majalengka namanya Jambore Cabang. Di sana kita berkolaborasi. Saya juga ikut sebagai ketua OSIS. Karena di sana personilnya itu sedikit. Jadi satu orang itu megang 2 jabatan. Yang pertama menjadi OSIS dan Dewan Penggalang. Dewan Penggalang 2 apa? Iya, 2 karena di sana itu minim cuman sedikit. Tapi kita ingin berusaha semaksimal mungkin bahwasanya sekolah seminim ini juga sekolah yang memang muridnya tidak sebanyak murid di sekolah lain, kita bisa menunjukkan ke sekolah lain bahwa di sini juga murid-murid itu sangat berkualitas. Seperti itu. Kita pergi ke Jamcap 3 hari, kita di sana dapat banyak ilmu, di antaranya cara mengukur tinggi tanpa alat tuh, dengan hanya mungkin ditaksir. Nah, ditaksir
atau cara menggunakan kompas kayak gitu. Banyak sekali dengan membidik juga. Nah, itu kita terapkan. Jadi kita tidak hanya mengikuti acara, tetapi kita mengimplementasikan juga di sekolah kita. Apalagi waktu kemarin nih, saya itu pernah diundang, saya itu pergi ke acara pelantikan di SMP. Inisiatif, bukan diundang sih, inisiatif juga. Inisiatif. Karena saya dikasih tahu sama pembina OSIS, Pak, tanggal segini ada acara pelantikan nih di sini. Oke, saya nanti insya Allah hadir, Pak. Nah, yang bikin saya kaget itu memang benar-benar di sana menerapkan sistem teknologinya banget. Memang kata-kata wawasan globalnya itu sangat diterapkan di sana. Ketika saya ke sana, saya nanya ke teman-teman saya yang jadi Dewan Penggalang. Tadi gimana with game? Jadi kayak pos-pos gitu, menjelajah. Nah, tadi di setiap pos itu dikasih barcode, dikasih gambar barcode. Iya, barcode. Iya, jadi nanti para peserta itu menggunakan handphone sebagai media, sebagai medianya untuk mengisi jawaban yang telah diberikan oleh panitia dengan menggunakan scan barcode tuh. Jadi si siswa mendownload salah satu aplikasi. Sehabis itu panitia merancang tuh pakai barcode. Nah, jadi si setiap barcode-nya itu punya pertanyaannya masing-masing. Bener nih, bener. Waduh, ini memang udah the best sih. Sudah menjalankan teknologinya itu sudah diterapkan banget, sudah diimplementasikan. Saya pertama saya heran, kaget. Wah, sekolah SMP sudah menerapkan sistem barcode. Oke, itu memang salah satu hal yang mengejutkan ya, karena salah satu inovasi terbaru juga ya untuk di pramuka. Kan kita kalau ngisi buku saku atau buku SKU ya, kita kan pakai buku SKU-nya ya. Tapi kalau di sana itu mencoba inovasi terbaru, kita pakai handphone. Waduh, hebat nih. Sebenarnya hal-hal yang serupa juga sudah dialami di waktu LDKS tahun kemarin. Kita menggunakan sistem opening ceremony ada. Jadi kita itu upacara LDKS itu menggunakan sistem seremoni. Jadi dengan adanya moderator 2 orang, kebetulan saya jadi moderator waktu itu. Nah, di sana kita menerapkan sistem ada gamenya lah, terus ada pemanasan kayak seperti itu. Kita juga punya fasilitas TV yang seperti ini, cuman yang dipasang-pasang tuh. Jadi kita menggunakan teknologi semacam ini. Tahu nggak? Yang TV tuh yang dipasang. Oh, yang ditempel. Yang disatu-satuin tuh. Kebetulan kita dapat fasilitas tersebut. Kita manfaatkanlah fasilitas tersebut untuk untuk kita bisa berwawasan global, mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita pakai salah satunya TV itu untuk menjadi penampilan gambar video yang telah kita edit, kita masukin dihubungkan ke TV tersebut. Salah satunya itu pas kita melakukan pemanasan, kayak bukan pemanasan sih, lebih ke game. Nah, kita pakai TV tersebut, dirancang di handphone. Kita masukin, hubungin ke TV tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari cerita ini, mungkin teman-teman di rumah bisa mencoba hal yang baru, inovasi terbaru ya. Tentunya tidak jauh dari bimbingan. Karena kalau kita hanya melakukan sendiri tanpa kita bertanya dulu, nah mungkin bisa sesat di jalan. Jadi kita lebih baik punya mentor tersendiri, karena jujur saya sampai sekarang punya mentor 4 tuh. Saya masih punya mentor, dan saya kalau ada apa-apa selain saya bertanya ke orang tua, itu adalah hal yang memang harus ya, bertanya ke orang tua. Saya juga punya mentor gitu, biar kita bisa jika kita mau melakukan apapun, kita dilandasi oleh memang ada orang yang memberikan kita
pengarahan dulu sebelum kita melakukan aksi seperti itu, agar aksi yang kita lakukan itu lebih bernilai. Nah, karena mentor yang saya punya juga, beliau sudah mempunyai gelar SPD gitu, bukan sembarang mentor. Jadi mungkin Ari bisa menyimpulkan ya dari kisah ini gimana? Oh, Menurut Ari gimana kesimpulannya? waduh, tadi perjalanan itu sangat-sangat the best lah. The best ya. Nggak semua orang pasti bisa merasakan hal-hal yang seperti dialami oleh Fadli. Tapi menurut Ari, sekolah yang kayak Nedara kayak gitu, yang sudah menerapkan sistem wawasan global, teknologi yang sudah bertransformasi di era globalisasi ini, gimana tanggapan Ari? Itu bagus apa lebih ke gimana? Nah, itu mah saya sebenarnya jarang ya info. Soalnya saya kalau di SMP itu pasti nggak kurang banyak lah hal-hal yang emang itu yang mau pakai teknologi. Tapi ya tentu itu bagus banget itu. Berarti sekolah kamu itu nggak terbelakang lah dengan sistem tradisional atau yang sebutannya terpaku sama hal-hal yang udah dilakukan secara turun-temurun. Pasti harus berkembang aja ya. Betul. Karena kita tidak mau hanya menggunakan sistem yang dulu lagi bosan pasti. Coba kita melakukan inovasi terbaru. Jadi di daerah itu orang-orang itu suka berinovasi. Kalau nggak gini ya gitu. Kalau ingin lebih lanjutnya boleh dicek tuh di Nedara News atau di YouTube-nya Yudi Christian tuh. Boleh. Biar kalian bisa menyimpulkan sendiri gimana sih Nedara itu, gimana sih ketua OSIS di Nedara itu. Boleh. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan penonton di rumah termotivasi ya, agar bisa selalu berinovasi dan juga bisa selalu berkarya seperti itu ya. Oke, teman-teman, itu dia pembincang kita bersama teman kita Fadli dari 10 PPLG 1, dan semoga apa yang telah diceritakan oleh Fadli bisa memotivasi kalian agar lebih aktif, jangan menyerah, dan tentu saja tetap semangat. Saya Muhammad Rizal Muntakin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.